Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Hamu akadongan adorak sotapuka perwenggota tapahibul marohata lau marsoba tutuhata jolo martangiang mahita di bagasan rohata bi. Amin. Mari demahita sian buku de nomor 125 ayat syahada dohot 2 merahas niroha hitaun. Jongjong mahita. Di maheni mangkokope mahitam sude mamuji Tuhan Yesusi harasira godangi si Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tordi perbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Gok asini rohani Jehovah do tanoon, marhite-hite hatani Jehovah do majadi akalangit. Marulupuluk mahamu ali partigor mangasahon Jehovah, talub do marede akan naujur marroha. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok mauleate dohami tuho, ale ditaluho kodo dosa dohot hamatean, marhite-hite hama matemi. Ala disodangi ho tanoman nami, asa marpakiribon na mangulu hami, ala ni haheomi, dakpo laibe mabiar hami mida hamatean, ay hodo ulu nami, roasmu do hami, dipaucat todo hami sian haholomo tu hatiuron, sian hamatean tu hanguluan, atong pargogoy mahami mamuji dohot manguliho di ari-ari, pasangapok ko di bagasan hapor siyaon na mangulu, pai masahat hami tulabungmu. Amen. Pudul mahamu, marede mahita sian buke de nomor 363 ayat 10, mauleate dok hamuna.
Tabegima patik ni debata di hari mingguon, imasian pesalmen 32 ayat 10 sada, on ma didok disi. Marlas ni roha mahamu mida Jahoba, jala marul polo mahamu ale akka partigor, jala maredde mahamu sudi hamu akka parsihohot marroha. Ima sahatna atong rap mangidugugo mahita sian Tuhan debata, lau mangulahon na hobar tu patik nai. Ale Tuhan debata, saya pagugoy mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amen. Marede mahita sian buku eden nomor 277 ayat 1 do 2, Yesus Tuhaku rajai ma'awon. Yesus Tuhanku, Rajai ma'awon, asa manggil Tuhan tok-tok, topot roh aku ingat imain, urang masuk na asing tusi, Yesus pasun na rohaku tok-tok, asa margara Tuhan tok-tok. Jongjong mahita. Tung nagodang do pardangolaki, tagan so Jesus tope tohapi, lana susah tok-tong rotua, tong dosai asirohan dia, sa tong disesa dosaku sude, hangola keimananmu se. Tapaserep marohata manopoti dosa tatu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatudusan, para siroha nasumurung aman ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami halak pardosa nada ngolon, ro tujulo ni habangsam habadiaw mim, manopoti jala mangangguko dosa nami. Macajot-jot huarsaki hami ho, marhite-hite pikiran, dohot hata, dohot pabainan nami naroai. Daku halongi hami ho sian nasa roha nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gogo nami, nang dongan nami, dang dusud diri nami hubay kami. Di bahini tamado rimasamu, jala uhumamu hami, tuhamatian sa liling-nililing nai. Alay na mapurus mahami nuaing tuasi ni roham na gudangi, mangido siyan nasa rohanami hasesani dosa nami sa luhut na. Sa urupi mahami paubahon rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham. Si Pangulo hami dohot ala ni guarmu nabadiay. Ali Tuhan, say asi maroham di hami halak nandangolon. Amen. Tabigima baga-baga ni debata taringat tu hasisan di dosata. Para si roha jala pardingkan basa do Jahoba, labat tarimas jala para si roha godang. Dang dibahe tu hita hobar tu akka dosata, jala dang dibaloso tu hita hobar tu akka hajahatota. Songon asini roha ni ama-ama mida akka anakna, asini roha ni Jahoba di akka na makabiari ibana. Hasangapom madi dibataan na digijang. Amen.
Mari dimahita sian buku Eden nomor 270 ayat 3 turenai menurut Tuhan Yesus. Tajahama hatani debata epistel di hari mingguon imasian Lukas sada ayat 46 sahat ayat 55 tajahama marsikat soring gabe di doksi Maria ma dipatibul rohaku do Tuhani Maria ia dotor diku mida debata si palua au. ai ditatap do hai tehon nina posonaon parhatuaon maau olat nion marsudut-sudut. Ai habal gau do dibahen pargogoi tuau nabadia do arwanai. Ai marsudut-sudut do asini rohana mida akka nama kabiari ibana. Hagogoon do diula tangan nai dipasarakon do akka nagijang maroha. Akka nagogoi dipaijur do sian habang sanasida dibabakit do akka na met-met. Nadinggan dipasuksuk ibana tu akka na male, jala akka na lobian hian rumar do dipalau. Dipainuinu do Israel na posonai, marningot asini rohanai. Manginguton baga-bagana na tu akka oputta, tu si Abraham doho tu paparana saliling-liling na. Imasahat na, mertua ma akan natumangihon hatani debata jalan opyopsa. Amin. Marede mahita sian bukede nomor 10 ayat 2 do tulu o Yesus tatap matuson. Jongjong mahita. Atong tahadidakon maha tahaporsiaw tay, songon nahitra didakon ni dongat tasahaporsiaw di sadok portibion, rab madok mahita. Au porsea di debata Jehovah, ido amar bugona suatu dosan, na tomo palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai,
Ima na tinubuhon ni si Maria, nagagabean si Anton di Purbadia, andorang soha bubuhan. Ido tuhata, na tumao na bernit, di pangumuman ni Silatus, na maritarpa jaldo ibana di hauna pinansilang, na tua tuban matoru bibitanom, na mula mangulu di hari patuluhon, na manay tu surgo, lahundul tu siamoni debata Jehovah, amanay pargogo na suatu dosani, di sima ibana pa imamulak sogo tu tanoon, mangumihala na mangulu dohot na mate. Au porsea di tongi porbaria, jaladong sa huria na badia, huria hato panihala Kristen akan na badia, dohot dia sesani dosa, dohot dia tay na mandok, mula mangulu dosogut daging nihala na umate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Amin. Hudul mahamu. Tapasahat mapiliat tauhud mared de mahita sian bukwede nomor 122 ayat 1-2. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, Raja ni sudena, tubuh sian amai, halang aku si sumbaku sasada odotu aki. Tombak deng gandum, hawa pedeng gandum, narung atau ratai. Yesus tu menggan, Yesus ku moda, simpanlah spirotai. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Dalam Yesus, amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada ibadah kita hari ini yang diberi nama Minggu Misericordias Domini, diambil dari Habakuk pasal 3, dimulai dari ayat 10 sampai dengan ayat 19. Habakuk pasal 3 dimulai dari ayat 10 sampai dengan ayat 19. Kita ikuti di dalam hati kita masing-masing, demikian firman Tuhan. Melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu, lalu samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju, karena kilauan tombakmu yang berkilat. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri,
kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ia di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada kita, yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nas kita pada hari Minggu ini mengingatkan kita tentang iman yang melampaui keadaan. Iman yang melampaui situasi, di mana kita dibuatnya menjadi bersukacita. Mau seperti apapun kesusahan yang kita alami, mau seperti apapun penderitaan yang kita alami, mau seberat apapun masalah yang kita hadapi, tapi nats ini mau mengatakan iman yang teguh bisa melampaui masalah yang kita hadapi, iman yang teguh bisa melampaui segala penderitaan yang kita alami. Nah saudaraku, akhirnya kita dibuatnya untuk bersukacita, karena di dalam Tuhan kita dimenangkan. Sukacita itu kita miliki tanpa dipengaruhi oleh situasi. Artinya saudaraku, kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, lewat nas ini kita diingatkan bahwa sesungguhnya sukacita itu adalah milik kita. Seterusnya jika kita memiliki iman yang teguh. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nas kita saat ini dengan jelas mengatakan betapa umat Tuhan itu menghadapi tantangan yang luar biasa. Mereka sedang mengalami krisis dalam segala hal, krisis ekonomi dan lainnya. Pada ayat 17 tadi dengan jelas dikatakan bahwa mereka sudah mengalami kehancuran. Pohon ara yang diharapkan memberikan buah
yang membuat manusia bersuka cita, jangankan buah saudaraku, ternyata bunga pun tidak dikeluarkan oleh pohon ara. Lah kalau pohon ara itu tidak berbunga, itu sama saja tidak akan mungkin berbuah, karena bunga itu adalah cikal bakal sebagai pertanda bahwa pohon ara itu akan berbuah. Pohon anggur tidak berbuah. Pohon zaitun juga mengecewakan. Pohon zaitun ini mengecewakan bisa diartikan dia berbuah, tapi buahnya saudaraku justru tidak baik, tidak patut untuk dikonsumsi. Itu lebih parah lagi, mengecewakan. Saudaraku, itu sama dengan seperti yang tertulis dalam Yesaya 5 itu, di mana pohon anggur yang berbuah itu diharapkan memberikan buah yang manis, tetapi yang dihasilkan adalah buah yang asam. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita diminta untuk tetap bersuka cita dalam situasi apapun. Meskipun kehancuran itu terjadi, tapi kita diminta untuk bersorak-sorai dalam keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Belum 1 bulan kita baru saja merayakan hari Paskah, merayakan kebangkitan Yesus dari kematiannya. Kita benar-benar bersuka cita. Sukacita itu masih terus ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam kehidupan kita. Artinya sukacita karena kebangkitan Yesus itu masih terus terasa di dalam hidup kita. Ditambah lagi dengan nats khotbah pada saat ini, kita diminta untuk bersukacita. Topik minggu hari ini mengatakan bergembira di dalam Tuhan. Kalau kita hidup terus di dalam Tuhan, sesungguhnya kegembiraan itu, sukacita itu akan menjadi milik kita. Oleh karenanya jangan biarkan kegembiraan itu hilang hanya karena situasi yang tidak enak menurut kita. Jangan sukacita itu direbut dan diambil oleh kuasa-kuasa dunia yang membuat kita susah. Justru sebaliknya, kegembiraan itu, sukacita yang dari Yesus yang kita terima lewat kebangkitannya itu, yang telah menyelamatkan kita, yang telah mengeluarkan kita dari kuasa dosa, dari kuasa iblis itu, itulah yang sesungguhnya menghancurkan, mematikan segala penderitaan, tantangan apapun yang kita hadapi. Oleh karenanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus adalah sumber kekuatan yang memampukan kita untuk tetap tegar, berjalan dengan tegap di tengah-tengah penderitaan yang ada. Penderitaan itu seakan-akan dia menonton kita, melihat ketegapan kita berdiri dan berjalan dengan senyum karena ada kekuatan sumbernya yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Dan itu jelas tadi dikatakan bahwa ketegapan kita berjalan itu bagaikan kaki rusa, dikatakan aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Allahku adalah sumber kekuatanku yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kita bayangkan juga kambing gunung saudaraku. Dia bisa lompat ke sana, dia bisa lompat kemari, dia bisa lompat naik, dia bisa lompat turun. Pemangsanya saudaraku mengejar dia, mengikut-ikut lompatan kaki rusa, tidak bisa saudaraku. Kita sering menonton di video-video yang ada di Facebook, saudaraku, bagaimana pemangsa kambing gunung itu mengikuti lompatan-lompatan kaki kambing gunung itu. Ternyata mereka justru terselip
pijakan kakinya, dan kemudian jatuh bergulung-gulung sambil badannya, saudaraku, membentur tebing-tebing gunung batu itu dan akhirnya mati. Nah saudaraku, tentu kaki rusa yang lincah itu ingin menggambarkan betapa kita dimampukan oleh Tuhan untuk terus berjalan di tengah-tengah penderitaan apapun itu. Mau seberat apapun masalah yang kita hadapi, kita dibuat lincah berjalan. Kita bisa untuk melewati langkah demi langkah di tengah-tengah penderitaan yang ada itu. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kedahsyatan Allah itu, kuasa Allah itu, kemudian dialah yang menggetarkan bumi ini, dan dialah yang menguasai bumi ini, dan kedahsyatan Allah itu membuat kita bisa berjalan di tengah penderitaan dan membuat kaki kita bisa lincah seperti kaki rusa itu. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita diingatkan lewat ayat 17 dan 18 tadi, penderitaan yang luar biasa tadi, pohon ara buahnya mengecewakan, pohon anggur juga buahnya mengecewakan, pohon ara bahkan tidak berbunga juga membuat kecewa hati para pemilik kebun anggur, kebun ara, dan kebun zaitun. Tapi ternyata saudaraku, lewat nats ini kita dibuatnya untuk bersuka cita. Ingatlah akan kedahsyatan Allah. Ingatlah akan kehebatan Allah. Ingatlah akan kemahakuasaan Allah yang menjadi sumber dari segala kekuatan-kekuatan yang kita miliki untuk menaklukkan semua penderitaan yang ada dalam hidup ini. Nah saudaraku, tentu nas ini juga sekaligus memberikan sebuah komitmen kepada kita agar hidup ini kita selalu mengandalkan Tuhan. Apapun situasi yang sedang kita hadapi, baik suka, baik duka, menderita, sukses, dan apapun, komitmen kita adalah kita harus hidup mengandalkan Tuhan. Iman yang teguh tidak lagi ditentukan oleh situasi, tapi iman yang teguh sudah ditentukan oleh keselamatan yang dari Tuhan. Iman yang teguh itu kita sudah peroleh dari Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu, yang sudah menyelamatkan kita itu, sehingga dengan demikian kesusahan apapun yang kita alami di dalam hidup kita ini tidak akan mampu untuk membuat kita tidak bersuka cita. Ingatlah saudaraku, Tuhan adalah sumber kekuatan. Kita pertegas lagi, Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan, dan Tuhan Yesuslah yang membuat kaki-kaki kita bisa lincah seperti kaki rusa, lompat ke sana, lompat ke sini, lompat ke depan, lompat ke belakang, lompat ke samping kiri, lompat ke samping kanan. Kaki rusa itu tahu dia kemana dia harus memijakkan kakinya untuk menghindar tantangan-tantangan yang dia hadapi. Kadang lewat lompatan-lompatan kaki rusa itu, si pemangsa, singa, atau apapun itu yang mengejarnya dari belakang terkecoh, saudaraku, melihat kelincahan kaki-kaki rusa itu. Itu sama dengan penderitaan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, atau tantangan apapun yang kita hadapi. Dia akan terkecoh karena melihat kaki kita tetap tegak berjalan. Karena ada kekuatan yang dari Tuhan yang kita miliki. Oleh karenanya saudaraku, jangan berikan kesempatan keadaan sulit apapun yang ada dalam hidupmu untuk merenggut semangat kita, untuk merampas sukacita kita. Baiklah, sukacita yang kita terima dari Tuhan itu justru itulah yang mengecoh dan membuat segala tantangan, penderitaan, masalah apapun menjadi lemah dan tak berdaya, maka kita pun akan merasakan sukacita yang luar biasa dalam hidup ini. Nah saudaraku, topik minggu ini mengatakan bergembira di dalam Tuhan. Banyak orang bergembira saudaraku karena ulang tahun,
Banyak orang menderita, bergembira saudaraku, karena sukses dalam pekerjaan, naik pangkat, naik golongan. Banyak orang bergembira saudaraku, karena anaknya diterima di perguruan tinggi negeri. Banyak orang sukses saudaraku membuat dia bergembira, sukses dalam situasi apapun. Tapi ingatlah saudaraku, kegembiraan yang kita peroleh dari dunia ini, dia akan berakhir pada saat kita pun tidak mengalami kesuksesan di tengah dunia ini. Tapi nats ini mau mengatakan bergembiralah di dalam Tuhan. Kalau kita mau bergembira di dalam Tuhan, maka situasi itu tidak lagi menentukan kegembiraan kita. Justru ketika kita mengalami situasi yang lagi tidak enak, maka kegembiraan kita di dalam Tuhan itu akan menghancurkan ketidakenakan itu, akan menghancurkan penderitaan itu, akan menghancurkan masalah itu. Sehingga dengan demikian kegembiraan itu akan terus menjadi milik kita karena kita hidup di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami untuk bergembira, tapi bergembiralah di dalam Tuhan. Karena kegembiraan yang dari Tuhan itu sifatnya sejati, dan jika itu kami miliki, maka kami tidak lagi ditentukan oleh situasi untuk bergembira. Sehingga kegembiraan itu akan menghancurkan ketika kami menghadapi tantangan, penderitaan dan masalah apapun itu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu bagi Yayasan Badan Kerjasama Marturia yang terus Tuhan pakai untuk menyatakan kebenaran firman-Mu ke seluruh dunia lewat ibadah online. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakailah kami para anggota Yayasan Badan Kerjasama Marturia ini sebagai alat-Mu untuk menyatakan kebenaran firman-Mu, sehingga kami selalu penuh semangat kapanpun, dimanapun dan dalam situasi apapun. Tuhan, kami berdoa untuk pengurus Yayasan Badan Kerjasama Marturia, Tuhan juga berkati agar mereka juga boleh terus Tuhan memimpin perjalanan Yayasan Badan Kerjasama Marturia ini. Dan kegembiraan itu selalu menyelimuti hati mereka pengurus dan hati kami juga para anggota. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tapasahat ma piliata Uhud marid de mahita sian bukuin di nomor 372 ayat 1 dohot ayat 2. Aku sayang asunma sudela sian debata luhur dengan masana sai tatapa ma isude nang borak dohot tong bambe nauli dorupana nauli dorupana. Jongjong mahita. Sudina di baliani domba sangapun gowarni Tuhan tadebatata nang emenadi amai nang hausudena ratai dipujido Tuhan dipujido Tuhan. Tatangyak koma peliata ali di bata amanami na di banua gijang hodo haruruan ni saluhut silehon-lehon nadinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus
Hupasahat hami ma siyan nalilhon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julom. Pasu-pasu may jalaramuti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon haracaw mo dito nga to nga ni huriam dohot di portibion. Buhay ma rohanami. Marhite-hite todim. Asalam hutadahami. Godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir kami madop mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali aman namin na di banwa gicang, say pinarbadi amaguarmo, say Roma harajaw mo, say saut malomo ni roham di banwa tongaon songon na di banwa gicang, lehon matuhami sa darion hanguluan siya pari, se sama dosa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan na mardusa tuhami, unang hami tugihon to pangujunan, palua mahami siyan pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jalo mapasu-pasu sian di bata. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan di bata maho. Disodakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan di bata mabuhina tuho. Jala dipasaurkon madamena tutodim. Amin. Puji Tuhan karena kita dapat memuji, membesarkan nama Tuhan lewat ibadah yang kita ikuti secara online. Yayasan Badan Kerjasama Marturia mengucapkan kepada kita semua, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.